Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera untuk melanjutkan kehidupan kita di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali Bapak Ibu dan saudaraku, kita masih di acara Renungan Pagi edisi 11 September 2022. Bacaan kita pagi ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 17. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya. Dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali atau ke dalam belanga atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawab, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ketamakan dan rasa syukur. Saudara-saudaraku, perikop yang kita baca pagi ini secara menarik penulis menceritakan dua keluarga Tuhan yang pernah pakai dalam sejarah membentuk satu bangsa umat Tuhan. Keluarga Elkana dan keluarga Imam Eli. Keluarga Elkana yang masih tetap taat kepada Tuhan. Meski hampir semua kaum sesukunya tidak lagi memperhatikan penyembahan yang benar kepada Tuhan, namun keluarga Elkana masih tetap setia dan mengingat perintah Tuhan untuk dilakukan. Itulah sebabnya dalam kesetiaan, setiap tahun sebagai kewajiban umat Israel pergi ke Silo untuk beribadah dan membawa persembahan-persembahan kurban sebagaimana yang sudah ditetapkan. Dan itulah sebabnya Tuhan sangat memberkati keluarga Elkana bersama istri-istrinya, walau tak lepas dari ketidaksempurnaan karena perkawinan poligami. Dan penulis memberikan gambaran secara positif kepada keluarga Elkana, bahwa di tengah-tengah keterbatasan keluarga ini, mereka tetap setia untuk berbakti kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, penulis juga secara gamblang menceritakan kehidupan Imam Eli beserta kehidupan kedua putranya, Hofni dan Pinehas secara negatif. Bahwa Imam Eli adalah imam yang baik dan setia, melayani Tuhan sepanjang umurnya, sama seperti melayani keluarga Elkana setiap kali mereka datang untuk beribadah. Sayangnya, kedua anaknya disebut anak-anak dursila dalam ayat yang ke-12 tadi. Secara mengejutkan sebab penulis menceritakan keadaan anak imam yang jauh dari harapan. Sebagaimana yang seharusnya kehidupan anak imam di dalam rumah ibadah bersama ayahnya. Seharusnya mereka lah yang tahu semua aturan peribadatan dan aturan-aturan mempersembahkan kurban. Bahwa daging kurban persembahan telah diatur dengan baik setiap bagiannya dan pengelolaannya, dan itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ada bagian yang harus dibakar, yakni lemaknya, supaya memberi wangi-wangian yang harus semerbak di sekitar rumah Tuhan, dan baunya adalah kesenangan Tuhan. Darah harus disiramkan ke sekeliling mezbah, karena itu darah tak boleh dimakan sebab adalah bagian penyembahan. Bahwa ada bagian untuk imam, ada bagian untuk ritual, dan ada bagian yang akan dimakan bersama-sama di dalam rumah Tuhan. Kalau kita memperhatikan Ulangan pasal 18 ayat 3, di sana dituliskan, "Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang, dan perut besar.
Ada bagian yang harus dimasak di rumah Tuhan untuk makan bersama setelah kebaktian berlangsung dan setelah upacara pembakaran bagian tertentu telah selesai. Setelah itu barulah boleh dimakan oleh imam. Dan kepala keluarga harus membagikannya kepada setiap anggota keluarganya. Baru sesudah daging matang, barulah makan bersama-sama dan memang tidak boleh dibawa pulang. Saudara sekalian, disinilah celaan bagi anak-anak Imam Eli. Sebab daging yang sementara dimasak, masih ditungku, masih di wajan atau di belanga, sudah diambil dengan menggunakan garpu yang 3 giginya. Dan seberapapun yang dapat diambil garpu itu, semua itu diambil untuk Hofni dan Pinehas. Bahkan lebih lagi mereka masih minta daging mentah untuk dibakar. Dan tidak mau makan makanan yang dimasak. Maunya mereka mendapat mentah. Padahal sudah ada bagiannya. Bagian yang seharusnya dibakar karena milik Allah pun itu diambil dan dinikmati sendiri. Saudara sekalian, dan pastilah terjadi ketegangan ketika umat yang datang membawa korban sembelihannya menolak karena mereka tahu aturan-aturan persembahan itu. Tetapi kemudian dengan ancaman yang keras, kedua putra Eli ini mengambilnya dengan paksa. Nah, saudara-saudaraku, disinilah kekeliruan dari kedua anak imam ini. Mereka hanya datang untuk mementingkan diri sendiri, merampas daging yang bukan bagiannya, dengan rakus atau dengan tamak, melebihi apa yang seharusnya mereka ambil, dan melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Saudara-saudaraku, apakah yang kita pelajari dari teks ini? Hofni dan Pinehas mementingkan diri sendiri saja dan menyalahgunakan pangkat serta hak khusus untuk tidak menghargai dan menghormati Tuhan. Kurban kepada Allah tidak lagi dianggap persembahan yang kudus kepada Tuhan. Mereka mengambil keuntungan atas nama ibadah di rumah Allah. Saudara-saudaraku, kelemahan Hofni dan Pinehas kiranya mengajarkan kepada kita, hati-hati dengan kerakusan, hati-hati dengan godaan perut, hati-hati dengan keinginan. Kita bisa mengatasnamakan ibadah, tetapi sebenarnya kita tidak sedang datang untuk menyembah Tuhan, tetapi kita sedang memenuhi keuntungan sendiri. Hati-hati dengan kerakusan, sebab berlawanan dengan hidup secukupnya. Sebagaimana ajaran Kristus, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Jika belajar bersyukur untuk bagian kita, saudara sekalian, untuk apa yang Tuhan sudah percayakan seberapapun itu, pasti akan jauh dari sifat-sifat tamak dan nafsu hidup berlebihan. Jika kita tidak waspada dengan urusan kebutuhan pokok, kita bisa jatuh dalam dosa ketamakan, bahkan merampas hak orang lain, bahkan merampas hak Tuhan. Dan pasti di dalam semuanya ini Tuhan tidak akan berkenan. Maka marilah kita, saudara sekalian, belajar bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan. Ia akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Jika tidak dapat menghargai setiap yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, maka percayalah kita pun akan jauh dari rasa syukur. Sebab di mana ada rasa syukur, pasti akan jauh dari kerakusan. Dan sebaliknya, memelihara kerakusan pasti akan jauh dari ucapan syukur kepada Allah. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajarlah kami untuk selalu merasa cukup. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan beri, supaya kami jauh dari sifat ketamakan. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami terus memelihara kekudusan hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Supaya kami memancarkan damai di sekeliling kami, karena kami menghargai apa yang Tuhan sudah berikan. Berkatilah segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Apapun kebutuhan mereka, Engkau yang Maha Tahu. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk selalu mendatangkan bagi kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.